Pagi. Selamat pagi, Kapten. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siapa yang belum makan? Kamu belum makan? Sudah. Sebelum kita masuk pada penerimaan sakramen tobat, baiklah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri. Kita siap diri dulu, baru kita maju untuk terima sakramen tobat. Bagaimana dengan persiapan kamu dalam masa prapaskah ini? Tema umum bahan APP 2025 itu apa? Pertobatan ekologis dan pencarian pengharapan. Pertobatan ekologis dan pencarian pengharapan. Baik, dari tema umum ini dibagi ada 4 subtema yang harus kita bertemu dalam pendalaman iman itu. Subtema pertemuan yang pertama itu apa? Menemukan Tuhan dalam segalanya. Ya. Jadi subtema yang pertama ini mau menyadarkan kita untuk kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tuhan nampak dalam setiap peristiwa hidup kita, dan segala macam bentuk ciptaan Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan itu yang kita iman, kita yakini. Itu subtema yang pertama, kok? Kamu sudah dalami? Kamu jawab ragu-ragu, ini sudah atau belum? Sudah! Lalu subtema yang kedua. Saya apa? Saya telah melakukan dosa ekologis. Bapak-bapak yang tahu ke tidak? Subtema yang kedua, laki-laki ini. Subtema yang kedua, apa tadi? Subtema yang kedua adalah saya apa? Saya mengaku dosa. Halo, subtema yang kedua itu apa tadi? Saya telah melakukan dosa ekologis. Saya telah ulang bapak-bapak semua ini. 1, 2, 3. Ulang lagi. Saya telah melakukan dosa ekologis. Ya. Kita sesungguhnya harus menyadari. Ini tema yang kemarin sudah buat pertemuan kan? Halo. Jadi ingat, kita harus menyadari bahwa semua kita ini tanpa kecuali memiliki dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ya, ayo, tidak ada dosa. Semua kita ini punya dosa. Berat kecil ringan, semua kita ini punya dosa. Dosa kita terhadap alam lingkungan. Dosa kita terhadap Tuhan dan sesama. Dosa kita terhadap alam lingkungan. Dosa terhadap ekologis. Apa saja? Buang sampah sembarangan. Apalagi? Woi, jangan sebut rame-rame. Dosa ekologis itu apa saja? Bapak, dosa ekologis apa saja? Hah? Dosa apa saja? Halo, berapa? Menebang pohon sembarangan. Apa? Menebang pohon sembarangan. Apalagi, Bapak? Dosa apa lagi? Dosa terhadap ekologi. Menebang pohon sembarangan, apalagi? Membuang sampah sembarangan, apalagi? Merusak tanaman, apalagi? Membakar hutan, apalagi? Apalagi? Pencemaran udara seperti apa? Ya. Apa seperti apa? Asap kendaraan. Kentut itu juga pencemaran udara. Siapa yang tidak tahu kentut? Angkat tangan. Halo, siapa yang tidak tahu kentut? Semua yang tahu kentut.
kentut dong? Ya. Ada yang kentut bunyinya besar, ada yang bunyinya halus. Ya. Bunyi besar itu dia tidak berbahaya. Biar dia hanya besar, bunyi besar tapi tidak berbahaya. Bunyi yang halus itu yang berbahaya. Itu yang pencemaran polusi yang terlalu tajam. Jadi baik. Itu dosa terhadap ekologi. Sekarang kita lihat dosa terhadap Tuhan dan sesama. Lalu yang kamu sebut-sebut tadi itu kamu buat atau tidak? Yang dosa. Hah? Kamu buat atau tidak? Buat. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa itu adalah dosa yang sudah saya lakukan, maka kesadaran itu membawa kita kepada pertobatan. Saya mau membangun niat untuk bertobat. Tetapi kalau kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah dosa, untuk apa saya sesal semuanya itu? Saya tidak perlu bertobat. Jadi itu saya buat terus, saya lakukan. Karena saya tidak pernah menyadari apa yang sudah saya lakukan. Demikian juga dosa kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dosa kita terhadap Tuhan itu apa? Tidak masuk pada hari gereja. Ya, tidak masuk gereja. Orang pergi ke gereja dia tidur apa? Ngorok. Orang masuk gereja dia pergi ke hutan. Orang pergi ke gereja dia pergi ke pantai, piknik. Waktu mau sakit hampir mau mati bersebut Tuhan, Tuhan. Waktu mau sakit baru dia gantung dia punya rosario di sini nih beberapa, mungkin 5 biji berapa. Tapi waktu dia senang malah mau diingat Tuhan. Dia senang, dia gembira, dia sukses, dia berhasil. Tidak memang. Tuhan saja kita lupa, Tuhan saja tidak kita ingat, apalagi sesama yang pernah membantu kita, yang pernah menolong kita. Kamu kalau sudah tamat dari sekolah sih, kamu tinggal bapak ibu guru merasa tidak yang penjasa-penjasa. Iya. Kadang-kadang kita rasa bangga diri hebat, weh, saya ini berhasil. Sekarang saya sudah dapat pekerjaan, sudah punya posisi ini. Saya itu apa saya pusing dengan kamu itu saya tidak akan lagi. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa keberhasilan kita itu juga berkat campur tangan dari orang lain. Bapak ibu. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar. Jadi masa Prapaskah ini sebagai masa persiapan untuk menyambut Hari Raya Paskah dengan tema APP 2025. Yakni apa tadi? Pertobatan ekologis dan sosial. Kita untuk membantu semuanya sekarang. Bertobat berarti apa? Berubah. Kita mau berubah, kita mau beralih dari sikap hidup kita, tutur kata kita yang tidak baik dan tidak berkenan kepada sikap tutur kata perbuatan kita yang baik. Kita mau berubah. Kebiasaan yang suka tebak bohong, kita ubah dengan menanam. Kita yang biasa buang sampah sembarangan, kita ubah pola mental tingkah laku kita itu buang sampah pada tempatnya. Sudah dengar kan? Sudah. Persoalan yang sekarang yang kita hadapi itu mental, gaya berpikir kita itu kita rubah, perlu kita ubah. Dengan demikian membantu kita untuk bisa membangun sikap tobat yang sejahtera. Karena itu sebentar kita akan menerima sakramen pertobatan. Ini dari mana semua ini? Dari mana? Dari berbagai macam kampung. Siapa yang datang dari kampung? Kamu semuanya dari kampung kan? Iya. Siapa dari kota? Mana dari kota itu? Siapa dari kota mana? Dia dari kota. Buku dari kota. Kota mana? Kota mana? Kita mengundang Tuhan adil bersama kita.
kita, hati budi kita, seluruh diri kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Semoga oleh bantuan kuasa Roh Kudus, kita pun dengan jujur dan terbuka berlangkah maju, bertemu dengan Tuhan dengan perantara imamnya untuk mengakui semua dosa dan salah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kau Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang berahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga waktu ini kami gunakan secara sungguh-sungguh untuk memeriksa hati batin kami. Kami melihat seluruh perjalanan hidup kami selama ini, segala macam kekurangan, segala macam kelemahan, dan juga segala macam bentuk dosa yang sudah kami lakukan. Dan dengan penuh iman dan kesadaran kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kepadamu, kiranya Engkau menaruh belas kasihan-Mu kepada kami, mengampuni segala dosa dan salah kami. Dan semoga masa Prapaskah, masa kami mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Paskah nanti, sungguh-sungguh membantu kami, agar dengan langkah yang pasti dan dengan penuh sukacita dan damai, kami boleh merayakan Hari Raya Paskah nanti. Dan di Hari Raya Paskah nanti, bukan hanya Putra-Mu Yesus yang dibangkitkan, tetapi kami juga turut dibangkitkan dari segala macam kelemahan dan dosa manusiawi kami. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati batin kita, sebentar kita maju satu-satu, kita berdoa.